penyebaran virus corona, Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung melakukan penyekatan di beberapa ruas jalan. Sebagian ruas jalan. Juru bicara pemerintah penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smito mengatakan angka tersebut sangat tinggi mengingat pada sebelumnya kasus kematian tertinggi yang tercatat pada Juni lalu yakni sebesar 7.913 kasus. Berdasarkan data, provinsi yang mengalami kenaikan. Video pasien COVID-19 ini viral di media sosial. Pihak Wisma Atlet membenarkan bahwa penumpukan terjadi karena kedatangan pasien secara bersamaan. Jadi di awal pandemi, pada saat itu salah satu solusi yang dapat membatasi infeksi dan penyebaran penyakit itu adalah diagnosis yang cepat dan akurat. Tapi waktu itu di awal pandemi pilihan yang tersedia hanya PCR, dimana kalau kita terkendala di biaya yang tinggi, kemudian mahal, biaya yang tinggi, kemudian waktunya lama gitu ya. Jadi kita berpikir perlu ada cara lain yang lebih murah, lebih cepat, dan juga tetap akurat untuk bisa membantu pemeriksaan. Nah, sudah beberapa tahun ke belakang kita meneliti alat diagnostik berbasis lateral flow assay atau yang masyarakat kenal sebagai rapid test. Jadi kita berpikir seharusnya yang dapat membantu itu adalah rapid test yang mendeteksi antigen. Jadi ketika orang tersebut sedang dalam keadaan sakit, kita bisa mengetahui apakah sakitnya itu karena COVID atau bukan. Jadi munculnya di situ, sehingga kita berpikir alat uji diagnostik yang perlu segera dikembangkan untuk membantu penanganan pandemi pada saat itu adalah rapid test antigen. Jadi pengembangan cepat sendiri saya sebagai peneliti dari cepat itu sendiri, di mana cepat itu sendiri dikembangkan pada awal pandemi COVID-19, terutama di bulan April awal pandemi. Setelah itu saya dipanggil sebagai tim peneliti dari tim cepat itu sendiri. Dan cepat sendiri itu kita berhasil prototipe pertama itu di bulan Desember tahun 2020 hingga sampai ke tahap prototipe dan menguji validasinya. Kemudian setelah itu cepat berhasil validasi pertama kali sebagai produk Indonesia, di mana cepat terus dikembangkan hingga mencapai performa terbaiknya gitu hingga sampai saat ini. Jadi untuk pengembangan cepat plus ini kan sebelumnya sudah dikembangkan cepat ya, yang uji deteksi untuk dengan spesimen nasofaring, swab nasofaring. Nah untuk yang cepat plus ini kita hanya mengganti cara pengambilan spesimennya saja. Jadi pada bulan Maret 2022 WHO kan mengeluarkan rekomendasi untuk penggunaan self test, dan waktu itu juga memang sudah mulai memasuki era new normal. Jadi masyarakat memang harus beraktivitas namun tetap menjaga protokol kesehatan. Nah, oleh karena itu ide cepat plus ini dia muncul sehingga kita mengembangkan cepat untuk yang self test ya, untuk bisa pengujian mandiri di rumah. Jadi kita hanya mengganti bagian pengambilan spesimennya saja dan kemudian running buffernya saja, sedangkan untuk kit secara umumnya memang sudah dari pengembangan sebelumnya yang cepat. Kalau untuk hilirisasi hasil riset yang pasti yang kita akan fokuskan itu adalah paten. Jadi paten, pendaftaran paten sebelum hilirisasi itu baiknya didaftar. Karena kalau sudah keluar, artinya kalau sudah produk ini sudah menjadi di pasaran, itu sulit untuk didaftarkan paten. Artinya kalau sudah ada di pasar, dia tidak baru lagi. Nah, itu menjadi kendala, dia tidak bisa diproteksi oleh paten. Jadi, sebelum hilirisasi dilakukan, proteksi dengan paten dulu untuk intervensi. Ada lagi merek untuk merek dagang. Ya, jadi kemungkinan dalam satu produk itu ada beberapa kekayaan intelektual. Yang pertama adalah paten, yang kedua adalah merek, yang ketiga mungkin saja ada hak cipta dan rahasia dagang. Nah, itu kekayaan intelektual yang harus diproteksi. Dan menyambung lagi ke pihak-pihak yang terkait, saat cepat itu setelah diproteksi oleh kita kemudian dihilirisasi, kita tidak bisa jalan tanpa bantuan pemerintah. Nah, Pemprov Jabar waktu itu menstimulus gitu ya, menstimulus pembelian rapid test antigen ini kalau tidak salah sebanyak 100.000 ya untuk pembelian pertama. Dan
waktu itu Pak Gubernur mengendorse juga bahwa ada produk Unpad, hilirisasi riset rapid test antigen. Nah, itu juga dari situ kita melihat bahwa pentahelix dan triple helix ini sudah terlihat dengan bekerja samanya perusahaan, perguruan tinggi, pemerintah daerah. Jadi ya harus intinya untuk proses hilirisasi ini melibatkan banyak kas yang terlibat yang pastinya dari Unpad-nya dan dari kami. Karena untuk hilirisasi tersebut dari yang bisa mendaftarkan untuk mendapatkan izin edar adalah dari pabrikan. Nah, untuk mendapatkan izin edar tersebut tentunya banyak pihak yang terkait. Pertama adalah karena dokumen-dokumen persyaratan yang perlu disubmit itu juga banyak. Mengenai deskripsi produk, formula, dan lain itu disuplai dari Unpad. Kemudian juga ada validasi klinis yang juga dilakukan. Kemarin kita lakukan oleh 2 instansi ya. Ada dari FK Unpad, kemudian dari Andalas juga. Ketika saya magang, di situ kan ada beberapa masalah yang timbul ya di magang. Nah, dari masalah yang timbul itu kita sudah pernah pelajari di program studi sebelumnya. Jadi ketika ada masalah, kita sudah terbiasa gitu. Dan ketika di lab magang juga kita hanya perlu mengotak-atik sedikit beberapa komponen seperti nilai OD atau optical density, terus juga ada sensitivitas dan spesifisitasnya, jenis membran yang digunakan, jenis konjugat, kemudian juga jenis antibodi dan antigen yang digunakan. Harapan terhadap penelitian rapid test ini sebenarnya yang Gin harap ya, mungkin dari prodi saya sendiri dan juga bisa kolaborasi dengan prodi lain ya, bisa menghasilkan alat uji yang lebih banyak lagi dengan beragam penyakit yang mungkin memang belum ada nih alatnya untuk diuji begitu. Karena lebih begitu sih harapannya. Sehingga pada akhirnya mungkin penyakit-penyakit yang belum ada obatnya atau yang belum ada alatnya bisa kita deteksi lebih cepat dan pada akhirnya minimalisir angka kematian begitu.